Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Prastika Ruslan, NPM 205401446206, kelas B1 pada program studi D4 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pada mata kuliah etnomedika, yaitu yang pertama, jelaskan kelebihan dan kekurangan pada pengobatan tradisional dan pada pengobatan medis beserta contohnya. Yang pertama, pada pengobatan tradisional, obat tradisional memiliki kelebihan yang pertama, yaitu obat tradisional memiliki efek komplementer. Kemudian yang kedua, pada satu tanaman bisa memiliki efek farmakologis lebih daripada satu. Kemudian yang ketiga yaitu obat tradisional memiliki efek samping yang sangat ringan. Adapun kekurangan dari obat tradisional itu yang pertama, masih minimnya obat tradisional diteliti secara ilmiah dengan uji klinis. Kemudian yang kedua, kurangnya standarisasi obat tradisional. Kemudian yang ketiga, obat tradisional ketika digunakan itu membutuhkan waktu yang lama untuk proses penyembuhan suatu penyakit. Adapun contoh dari obat tradisional ini seperti jamu bersalin. Ini akan dikonsumsi setelah ibu sudah selesai bersalin. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pada pengobatan medis. Kelebihan pada pengobatan medis ini yang pertama, pengobatan medis lebih cepat efeknya daripada obat herbal. Kemudian yang kedua, obat medis lebih cepat menghilangkan atau meredakan rasa sakit atau nyeri. Kemudian yang ketiga, obat medis ini juga mudah didapatkan di warung, rumah sakit, dan di apotek. Kemudian yang keempat yaitu obat tradisional lebih efektif menanggulangi penyakit yang membutuhkan pertolongan secara cepat, misalnya diare, sakit kepala, dan asma. Adapun kekurangan dari pengobatan medis, yang pertama, obat medis ini membutuhkan biaya yang sangat mahal. Kemudian yang kedua, jika obat diminum dengan jadwal yang tidak sesuai atau tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka akan menjadi racun bagi tubuh kita. Selanjutnya, memiliki efek samping yang sangat berbahaya dibandingkan obat herbal. Kemudian obat medis ini juga tidak cocok atau tidak sesuai dengan penyakit kronis. Pertanyaan nomor 2 yaitu faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya penggunaan obat tradisional pada saat ini. Yang pertama yaitu pada umumnya pengobatan medis ini sangat mahal sehingga masyarakat lebih memilih alternatif pengobatan tradisional yang lebih murah. Kemudian yang kedua yaitu adanya kegagalan dalam pengobatan medis seperti pada kanker sehingga menyebabkan masyarakat beralih ke bahan alam yaitu back to natural dan yang lebih mudah didapatkan di lingkungan masyarakat itu sendiri dan memiliki efek komplementer yang bisa menyembuhkan suatu penyakit. Selanjutnya yaitu informasi mengenai pengobatan tradisional sudah sangat mendunia sehingga masyarakat sudah tahu pasti bahwa obat tradisional ini bisa digunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit seperti itu. Pertanyaan nomor 3 yaitu perbedaan antara jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Adapun perbedaannya yaitu jamu adalah bahan alam atau bahan atau ramuan dari tumbuhan, hewan, sediaan sari, kemudian mineral atau campuran dari ketiganya yang mereka racik atau mereka olah sehingga digunakan secara turun-temurun. OHT atau obat herbal terstandar adalah bahan alam atau ramuan
yang sudah diuji secara ilmiah, khasiat dan keamanannya dengan uji praklinis yaitu uji percobaan pada hewan dan bahan bakunya sudah terstandar. Sedangkan fitofarmaka adalah bahan alam yang sudah dibuktikan dengan uji keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis yaitu pada hewan dan uji klinis pada manusia, dan bahan produknya sudah distandarisasi. Pertanyaan nomor 4 yaitu pada pengobatan Eropa dikenal dengan pengobatan menggunakan larva. Jelaskan efek samping dan bentuknya. Oke, saya akan menjawab efek samping dari pengobatan larva ini. Yang pertama yaitu rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh pasien, dokter maupun tenaga medis medis lainnya. Kemudian biasanya terjadi nyeri saat melakukan terapi dengan menggunakan larva. Kemudian yang ketiga yaitu timbul perdarahan secara ringan. Kemudian yang keempat yaitu munculnya bau yang tidak enak atau tidak enak pada saat pengobatan menggunakan larva tersebut. Yang keempat yaitu munculnya rasa atau bau tidak enak karena akibat larva yang sudah mati pada saat menggunakan aplikasi larva tersebut. Adapun bentuk dari larva ini yaitu umumnya digunakan terapi larva ialah larva Paenycia lucilia sericata yang tergolong dalam green butterfly. Larva ini dalam penggunaan untuk pengobatan dia akan memakan jaringan yang nekrotik dan tidak merusak jaringan yang sehat. Siklus hidup dari larva ini sekitar 10 sampai 14 hari. Kemudian sebelum menggunakan larva ini untuk pengobatan, maka larva ini akan disterilkan terlebih dahulu dari bakteri-bakteri. Pada terapi larva akan digunakan 5 sampai 10 ekor larva dengan jarak 2 cm dari luka. Larva yang digunakan adalah larva yang dengan instar 1 yaitu dengan ukuran 2 sampai 3 mm. Kemudian dapat berkembang menjadi 8 sampai 10 mm dalam 5 sampai 7 hari. Selama 48 sampai 72 jam, larva akan bergerak ke permukaan jaringan yang sudah rusak yaitu dan memecahkan jaringan nekrotik. Pada saat terapi menggunakan larva ini juga bisa dikombinasikan dengan menggunakan pengobatan dengan antibiotik secara obat tradisional di Indonesia. Pada ribuan tahun yang lalu, obat tradisional Indonesia itu sebetulnya sudah ada dan semakin pesat perkembangannya ketika pengaruh Hindu, Buddha, Kristen, Islam yang masuk ke Indonesia, dan itu perkembangan obat tradisional semakin pesat. Kemudian ini dibuktikan juga dengan penemuan relief pada candi, kemudian prasasti, kemudian tempat untuk meramu jamu. Sejak abad ke-5, bukti bahwa obat tradisional itu ada, ditemukannya patung 7 yupa yang terdapat tulisan menggunakan bahasa Sanskerta, yaitu tulisan Palawa di Kalimantan Timur. Selanjutnya pada tahun 772 juga ini ditemukan pada relief Candi Borobudur tulisan tentang bagaimana cara meracik obat, terus obat-obat yang dapat digunakan
obat-obat tradisional yang dapat digunakan, kemudian bagaimana cara perawatan tubuh luar dan dalam. Itu ditemukan pada Candi Borobudur. Bukti sejarah pengobatan tradisional di Indonesia juga dibuktikan dengan pada tahun 991 sampai 1016 Masehi. Ditemukan perumusan obat dan ekstraksi yang ditulis di dalam daun kelapa atau lontar yang disebut lontar usada di Bali dan lontar Pak Bura di Sulawesi Selatan. Kemudian dokumen-dokumen tersebut sudah diterjemahkan dalam dalam bahasa Indonesia, bahkan sudah diterjemahkan dalam bahasa asing. Selanjutnya pada awal abad ke-20 itu obat tradisional seperti jamu itu sudah dikemas dalam bentuk godongan, ada serbuk, ada kapsul, ada pil, dan pada saat itu masyarakat kurang lebih 80% itu sudah menggunakan obat tradisional dari jamu. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada, maka pemerintah dalam hal Departemen Kesehatan sudah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberikan penjelasan bagaimana cara menyehatkan masyarakat berdasarkan pengobatan secara tradisional. Berdasarkan bukti sejarah tersebut, Departemen Kesehatan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang kesehatan memberikan penjelasan bagaimana masyarakat menggunakan obat tradisional. Memanfaatkan tanaman obat, kemudian akan diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM ini juga menyusun aturan-aturan yang bisa diterapkan pada para pengusaha industri yang mengolah obat herbal tersebut. Demikian jawaban dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.